Setiap daerah di Indonesia pasti punya cerita daerahnya masing-masing. Salah satunya cerita yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yang berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu cerita yang ada di Kabupaten Ketapang. Tapi sebelum saya ceritakan, saya mau perkenalkan diri saya lo. Perkenalkan, nama saya Jihan Salmadia dan saya berasal dari Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Okelah, tanpa berlama-lama lagi lah ya, saya mulai aja lah ya ceritanya. Selamat menonton. Alkisah. Pada zaman dulu ada cerita tentang kota gaib yang penuh dengan misteri yang berhamburan di Indonesia. Di tanah Kalimantan salah satunya, khususnya di Kalimantan Barat, ada kota Padang 12 yang merupakan kota yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kenapa disebut Padang 12? Karena Padang 12 merupakan padang rumput sepanjang 12 km. Makanya disebut Padang 12. Kota Padang 12 ni terletak di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Di senunte hanya ada ilalang atau ndak rerumputan genam dan pohon pinus. Masyarakat Ketapang yakin kalau Padang 12 ni adalah kota gaib yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Menurut cerita yang beredar tuh ya, kalau dulunya kota ini nih adalah kota yang biasa mah dengan penduduk yang normal-normal aja, yang seperti masyarakat pada umumnya macam sekarang. Tapi semua berubah ketika di zaman penjajahan Jepang. Pas penjajahan Jepang berlangsung, kampung atau desa itu tuh katanya mau diserbu atau diserang sama tentara Jepang. Tapi di kampung itu ada seorang laki-laki yang dianggap sakti sama orang sekitar situ . Lalu dengan kesaktiannya dia menghilangkan atau dengan kata lain tuh dihilangkan supaya tidak dapat dilihat sama manusia biasa. Setelah orang sakti menghilangkan kota tuh, orang sakti itu tuh tidak dapat membalikkan kota Padang 12 macam sedia kala. Makanya sampai sekarang tuh kota tuh tetap menghilang sama isi-isi penduduknya yang ada di dalamnya . Nah, makanya sampai sekarang kota itu tuh tidak terlihat. Dan masyarakat situ bilang tuh ya Padang 12. Sementara nanti banyak yang cerita dari mulut ke mulut yang bilang kalau Padang 12 nih adalah kota yang sangat mewah, megah, pokoknya mantap lah dengan peradaban yang modern. Ada semua orang bisa melihat kota nanti. Jadi cuma orang tertentu mah yang bisa melihat Manusia di Padang 12 ada sama macam manusia pada umumnya. Mereka punya karakteristik atau ciri-ciri yang seorang mah beda, pokoknya ada macam manusia biasa . Yang dimana ciri-cirinya mereka tuh ndak punya garis bibir atau yang biasa disebut orang senun sebagai orang limun atau orang kebenaran kata mereka . Dan manusia biasa ada bisa melihat orang limunin. Tapi anehnya orang limun bisa melihat manusia biasa macam kita. Ada yang percaya mun orang limunin adalah keturunan malaikat Harut dan Marut yang ada di bumi. Nah, orang situ tuh percaya kalau mereka nih adalah keturunan malaikat yang ada di Sian.
Dan ada gaam yang percaya kalau orang Limunan adalah orang yang sangat suci dan rajin beribadah. Berdasarkan suasana yang ada di kota Padang 12 menurut orang yang bisa melihat Padang 12 bilang kalau kota ini sangat maju, mewah, bersih, indah dibanding negara maju yang ada. Dan katanya pun di sana ada mobil mewah gaam macam Rolls Royce dan Ferrari. Yang dimana pemandangan mobil mewah macam hal yang biasa mah tang sian bukan hal umum gian, udah macam biasa. Dan di situ ada cuma mobil mewah, ada gaam rumah mewah, gedung-gedung mewah, bagus. Dan konon katanya pun penduduk sian punya pesawat dan kapal pesiar pribadi. Mun dilihat dari kegiatan orang-orang senunte, orang Limunan sama mah macam manusia biasa. Mereka di senunte ada gaam kegiatan jual beli. Tapi yang bedakan alat transaksi mereka. Mereka ada pakai uang tapi pakai kunyit. Kunyit yang biasa dipakai buat rempah masakan bah. Konon katen kunyitnya dipakai buat alat transaksi bakal berubah jadi emas besoknya. Nah, ini salah satu kisah yang sangat legendaris. Konon katen baya, musisi dan pedangdut legendaris Indonesia siapalah yang tak tahu kan? Rhoma Irama. Pernah gaam katen manggung di kota Padang 12 Tapi menurut fans Rhoma Irama kalau baru sekalinya Rhoma Irama datang buat manggung. Sebelumnya ada suaha. Tapi di sisi lain Rhoma Irama bilang kalau saya sebelumnya udah pernah datang dan manggung di sini tapi kok macam berubah gian ya konten ada macam dulu soal seingat saya dulu pertama kali datang sini konten maju. Ada gaam satu cerita dari orang sianan. Dia tengah malam balik kerja seorang-seorang genam dia tapi pas tengah jalan dia ada ketemu sama nenek-nenek nan berjalan genam seorang-seorangnya. Tiba-tiba nenek-nenek nan minta berhenti dah berhenti ambil ante malasnya gaam kali ya dengan nenek-nenek nan seorang-seorang tengah malam kan dah di berhentinya berhenti gaam ambil ante. Terus dia bilang ada apa nek katanya kan. Terus nenek nanti bilang, rupanya mau minta antarik balik nenek ente. Dah melas keamkan nengok ente seorang-seorang maunya mah dia antarinya balik. Tapi pas di dekat Padang 12 tiba-tiba hilang nenek ente. Tak ada jejak tiba-tiba genam. Si laki-laki ini pun heran gam kan. Tak kemana nenek ente hilang tiba-tiba. Nah dia pun karena risih gam kan tengah malam seorang-seorang balik dia pas dah nyampe rumah dia buka jok pas dilihatnya jok motor dia ada kunyit emas. Tiba-tiba ada kunyit emas. Menurut orang-orang siante kalau kita ada dapat kunyit emas berarti kita niatnya baik mau nolongnya. Nah, karena lelaki tadi niat baik, ikhlas mau nolongin nenek makanya dia dikasih kunyit emas. Pesan moral yang bisa kita dapat dari kisah Padang 12 yaitu tetaplah selalu rendah hati dan selalu punya niat baik. Jangan jahat, jangan sombong, jangan takabur. Sama harus selalu punya pikiran yang bersih supaya dimanapun kita berada dan kapanpun selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sekian cerita Padang 12